pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Halo adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap kabar adik-adik yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Oh iya, Kak Tasya apa kabar? Aku kabarnya baik, Kak Yohan. Kak Yohan apa kabar? Aku kabarnya juga baik-baik aja nih. Kakak harap adik-adik juga baik-baik aja ya di rumah, walaupun sampai saat ini kita masih belum bisa ketemu langsung di gereja untuk beribadah. Namun semangat beribadahnya nggak boleh berkurang ya adik-adik. Adik-adik, sekarang kakak mau kenalin kakak-kakak yang melayani hari ini. Ada Kak Tommy sebagai gitaris, ada Kak Eci sebagai kahonis, dan terakhir ada Kak Yohan dan juga Kak Tasya sebagai liturgos. Nah, Kak Tasya dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kakak mau undang kita semua untuk berdiri. Kita mau mengangkat pujian pembuka dengan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Ikutin gerakannya ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aduh, Kak Yohan, kayaknya adik-adik di rumah masih belum pada semangat deh. Lihat tuh, masih ada yang ngantuk, masih ada yang nguap. Gimana kalau kita angkat satu pujian lagi biar semakin semangat dengan bernyanyi Yesus Kekasih Jiwaku. Jangan lupa pakai gerakan ya adik-adik. Yesus Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Kak Tasya dan adik-adik, gimana? Udah pada semangat dong pastinya? Sekarang saatnya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mau ambil waktu untuk saat teduh. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita mau mulai saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, karena kita sudah mengambil waktu bersaat teduh, tandanya kita sudah masuk dalam ibadah. Kak Tasya dan kakak-kakak yang ada di sini berharap adik-adik masih dalam posisi berdiri yang baik ya. Kak Tasya dan adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai ciptaan Allah harus memiliki hubungan yang dekat dan bersahabat dengan Allah. Karena sebagai sahabat, kita haruslah setia, maka dari itu kita juga harus percaya akan kasih setia Tuhan Allah kita. Untuk itu, ayo kita angkat satu pujian lagi dari Kidung Ceria 44, Agung Setiamu Allah Bapakku. Agung
Adik-adik masih tetap dalam posisi berdiri, kita akan masuk dalam doa pembukaan ya. Ayo, gimana sikap berdoanya? Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, mengucap syukur Tuhan, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan boleh bangunkan kami, dan sekarang kami ingin bersama-sama beribadah, membaca Alkitab, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan juga boleh berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu nanti ya Bapa. Inilah kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Hari ini, kata Tasya dan adik-adik, kita akan membaca Mazmur Pujian. Dibuka Alkitabnya yuk! Kita mau baca Mazmur dari Mazmur 147 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Mazmur 147 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ke-15 yang berbunyi demikian. Pembacaan Mazmur pada hari ini diambil dari Mazmur 147 ayatnya yang ke-11 sampai 15 yang diberi judul Kekuasaan dan Kemurahan Tuhan. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Demikianlah pembacaan Mazmur pada hari ini. Adik-adik, dari Mazmur yang sudah kita baca tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai anak-anaknya harus selalu takut akan Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, seperti menaati perintah orang tua, membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Serta masih banyak loh hal sederhana yang bisa adik-adik lakukan, karena yang terbaik untuk kita hanya Tuhan yang tahu. Nah, maka dari itu adik-adik, Tuhan juga ingin kita sebagai anaknya untuk selalu berharap kepada kasih-Nya aja loh. Karena kasih Tuhan sangat besar bagi kita anak-anaknya. Untuk merespon Mazmur yang sudah kita bacakan tadi, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 20, Bapa di Sorga Mengasihiku. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk adik-adik yang sudah bisa membaca dan menulis, boleh mempersiapkan kertas dan pulpen untuk mencatat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak hari ini. Yuk kita dengerin firman Tuhan bersama-sama. Shalom dan selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya pagi hari ini? Beatrice, Nathan, Karina. Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Tidak terasa ya, sekarang kita sudah memasuki bulan Desember, yaitu bulan terakhir di tahun 2020. Kita patut bersyukur karena Tuhan masih menjaga kita semua hingga saat ini. Nah, saat ini apakah adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya? Xavier, Welly, Mia. Nah, kalau sudah, adik-adik membuka Alkitab dari Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Nah, Alkitabnya
dibuka ya, ditaruh di meja atau di pangkuan adik-adik. Nah, sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami semua untuk beribadah dan memuji nama-Mu. Tuhan berkati Kak Vivi untuk menyampaikan firman-Mu dengan baik, supaya adik-adik dapat memahaminya dengan baik pula juga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, tadi Alkitabnya masih terbuka kan? Nah, dari Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Kita baca bersama-sama ya. Begini bunyinya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yesaya 30 ayat 18 sampai 26 yang berbunyi demikian. Janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem. Engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakmu. Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuang seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan memakan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikian firman Tuhan. Nah, tadi adik-adik sudah membaca kitabnya dari Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Kak Vivi mau menceritakan sebuah bangsa yang sangat disayangi Tuhan, yaitu bangsa Yehuda di Yerusalem. Bangsa Yehuda kenapa, Kak? Nah, bangsa Yehuda ini melakukan sesuatu yang tidak sesuai kehendak Allah. Mereka memberontak, mereka tidak setia kepada Allah. Kenapa? Kok bisa, Kak? Ya, karena mereka menyembah berhala-hala yang terbuat dari perak dan emas. Nah, ketika Tuhan melihat hal itu, Tuhan itu sedih adik-adik melihat umat-Nya, melihat bangsa-bangsa yang sangat disayangi memuji dan menyembah berhala yang terbuat dari perak dan emas. Nah, Allah ini menegur mereka dengan ancaman dari bangsa Asyur adik-adik.
Nah, ketika mereka mendapat ancaman ini, mereka merasa takut dan mereka merasa khawatir bagaimana cara mereka melindungi diri mereka. Nah, setelah mendapatkan ancaman itu, mereka justru berlari dan meminta perlindungan dari bangsa lain, adik-adik, yaitu bangsa Mesir. Tuhan sudah dibuat sedih sama bangsa Yehuda, lalu dibuat tambah sedih lagi, adik-adik. Bangsa Yehuda ini tidak mengandalkan Tuhan tetapi meminta pertolongan bangsa lain. Padahal Tuhan sangat mengharapkan bangsa Yehuda itu berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan, tetapi bangsa Yehuda malah meminta pertolongan kepada bangsa Mesir. Mereka tidak mencari Allah, mereka tidak mengandalkannya. Nah, tetapi Tuhan, ketika Tuhan melihatnya, bukan berarti Tuhan tidak menyayangi bangsa Yehuda. Nah, Tuhan Allah mengutus seorang nabi. Nabi siapa? Yaitu Nabi Yesaya. Nah, sama Tuhan, Nabi Yesaya ini disuruh untuk memberi peringatan kepada seluruh umat Yehuda yang di Yerusalem. Gak cuma umatnya aja, tetapi raja-rajanya, para petinggi. Nah, rakyat-rakyat Yehuda ini diingatkan agar kembali mengingat keberadaan mereka kalau mereka ini adalah umat Tuhan, anak kesayangan Tuhan, rakyat-rakyat yang sangat disayangi Tuhan. Nah, semestinya hidup mereka itu bergantung kepada Tuhan, bukan kepada bangsa lain ataupun kekuatan manusia yang padahal manusia itu ciptaan Tuhan. Nah, adik-adik sering kan kalau di rumah ketika melakukan sebuah kesalahan pasti dimarahi sama mama, papa. Contohnya ketika adik-adik lebih memilih bermain game, padahal tugas-tugas adik-adik di sekolah banyak sampai menumpuk. Nah, oleh karena itu kadang mama sama papa kan selalu mengingatkan kayak, Xavier, ada tugas nih, jangan lupa dikerjain ya. Terus kata Xavier, enggak mah, nanti aja kan lagi pandemi. Xavier mau main game dulu. Jangan kayak gitu adik-adik. Ketika mama sama papa mengingatkan atau memarahi adik-adik, tandanya mama sama papa menyayangi adik-adik. Begitu juga ketika Tuhan mengancam bangsa Yehuda. Walaupun Tuhan sangat sedih dan marah, tetapi Tuhan memiliki kasih sayang yang begitu besar kepada bangsa Yehuda. Nah, ada lagi, semisalkan adik-adik disuruh sama kakak atau diminta tolong sama kakak kayak, adek kakak pinjam dong pulpennya. Tapi adik-adik gak mau. Adik-adik malah, kakak beli aja sendiri. Kan kakak juga punya. Jangan kayak gitu. Adik-adik harus bisa berbagi, harus bisa membantu kakaknya juga. Nah, jadi adik dan kakak harus saling tolong-menolong, saling mengandalkan satu sama lain. Tapi nggak hanya satu sama lain aja, juga mengandalkan Tuhan di setiap kegiatan ataupun aktivitas yang adik-adik lakukan. Nah, untuk aktivitasnya nanti akan dijelaskan oleh Kak Kesha ya. Nah, demikian firman. Terima kasih. Amin. Shalom adik-adik, sekarang kita akan mulai aktivitas untuk anak kecil ya, kelas 1, 2, dan 3. Aktivitasnya adalah, di sini kita akan buat bingkai yang nantinya adik-adik tulis ayat Alkitab kesukaan adik-adik. Nah, bahan-bahannya apa aja sih Kak yang diperlukan? Ada sedotan 12, di sini kakak juga siapin spidol berwarna, ada gunting, dan juga ada double tip. Juga ada jangan lupa kertas origaminya. Nah, langkah pertamanya adalah adik-adik ambil 3 sedotannya, lalu nanti adik-adik ukur dengan kertas origami seperti ini 3, nanti digunting jadi akan seperti ini ya. Nah, ini udah ditempel nih, nanti kita tinggal tempel pakai double tip yang tadi, lalu seperti ini, nanti bikin yang sama di setiap sisinya ya adik-adik. Nah, untuk kata-katanya seperti ini, di tengahnya diisi ayat Alkitab yang menguatkan adik-adik. Nah, seperti Kak Kesha contohnya, ayat Alkitab yang menguatkan Kak Kesha adalah Yeremia 17 ayat 7. Isinya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan,
yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nanti adik-adik boleh kreasi gambar-gambar agar lebih menarik lagi ya. Jangan lupa dibuat aktivitasnya dan difoto dan dikirim ke grup WhatsApp PET-KPA. Jangan lupa ya adik-adik dibuat aktivitasnya. Dadah! Nah, gimana firman Tuhan yang udah didengarkan pada hari ini adik-adik? Seru banget kan? Karena kita udah mendengarkan firman Tuhan, maka Kak Tasya dan adik-adik sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Nah, adik-adik, persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan bisa disatukan dengan persembahan Mama dan Papa ya. Persembahan yang sudah terkumpul bisa dikirimkan ke gereja pada hari Selasa sampai hari Sabtu, mulai jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Atau bisa juga men-scan barcode yang ada di sebelah sini. Kak Tasya dan adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan WhatsApp PA nih. Yang pertama, kami, kakak layan Pelkat PA, Shalom Depok, mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik dan juga kakak-kakak layan yang berulang tahun pada tanggal 30 November sampai dengan 6 Desember 2020. Tuhan Yesus memberkati pertambahan usia adik-adik dan kakak layan sekalian. Dan yang kedua, adik-adik diharapkan untuk menulis absensi kehadiran ibadah di kolom komentar di bawah ini ya. Contohnya, Tasya kelas 4 sudah beribadah. Nah, untuk adik-adik yang belum bisa menulis nih, boleh minta tolong sama mama papanya atau sama orang yang mendampingi adik-adik beribadah ya. Adik-adik atau papa dan mama yang mendampingi adik-adik selama ibadah ini, apabila ada kritik dan saran yang ingin disampaikan terkait ibadah IHMPA online ini, dengan sangat terbuka bisa disampaikan ke kakak-kakak layan Pelkat PA Shalom melalui WhatsApp dan mengisi link ini. Nah, kritik dan saran yang sudah diberikan akan kita terima dan nantinya akan diterapkan di ibadah IHMPA online ini supaya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, adik-adik dan juga Kak Yohan, jangan lupa ya, minggu depan kita masih tetap beribadah bersama-sama lagi dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak GPIB Shalom Depok, tetap jam 7 pagi di YouTube channel GPIB Shalom Depok, oke? Kak Ecis, Kak Tommy, Kak Tasya dan adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita sudah tiba di penghujung ibadah hari ini. Nggak kerasa ya, semoga firman Tuhan yang udah didengarkan dan kita renungkan dapat menjadi berkat untuk adik-adik ya. Dan semoga pujian yang sudah kita angkat hari ini dapat diterima di hadirat Tuhan. Kak Yohan dan juga kakak-kakak yang ada di sini dan adik-adik yang ada di rumah, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kakak undang adik-adik untuk berdiri. Ayo berdiri, kita akan menyanyikan lagu penutup yang terambil dari Gita Bakti 49, Kasih Pasti Lemah Lembut. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah berdoa, sudah memberikan persembahan yang kita punya. Sekarang kita berdoa, siapkan hati dan pikirannya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami telah beribadah, kami telah memuji nama-Mu, kami telah membaca firman. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah melancarkan semuanya. Sebentar kami ingin melakukan setiap aktivitas kami. Kiranya Engkau menjaga dan melindungi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu.